Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Mari kita buka kegiatan bimbingan dan penyuluhan serta katekesi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu pada pesta Santo Lukas ini. Kami mengingat kembali bahwa Santo Lukas adalah orang yang setia, menulis tentang Yesus dan menemani Rasul Paulus dalam perjalanan-perjalanan ketika mewartakan Yesus Kristus di kalangan orang-orang yang tidak beriman. Tetapi dengan Roh Kudus-Mu dan telatan dari Santo Lukas, maka kami dapat membaca tentang kisah-kisah yang luar biasa tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami agar kami selalu dibimbing untuk menjadi pribadi yang selalu setia dan mau belajar terus-menerus, mau melayani, mau mewartakan, mau mendampingi, seperti teladan Santo Lukas yang telah memberikan catatan iman kepada kami, sehingga Injil Lukas dan kisah para rasul dapat kami baca sampai sekarang. Dan juga mendampingi Rasul Paulus dalam hari-harinya yang sulit ketika mewartakan Kristus. Kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu membimbing kami dengan Roh Kudus. Dan Engkau adalah Allah Bapa kami yang selalu menyertai dan memberkati langkah hidup kami, para anak-anak-Mu. Berkatilah semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita masih melanjutkan materi kita, hidup bersama penuh daya karena iman. Kita pantas bersyukur. Itu kata kunci dari hidup bersama penuh daya karena iman. Bahwa dalam kehidupan kita ada begitu banyak orang atau awam yang dalam imannya dan besar keterlibatannya dalam membangun persaudaraan sejati. Di tempat kita ini, kita walaupun berbeda secara agama, baik Katolik maupun Kristen Protestan, tapi kita meyakini bahwa Tuhan sebagai Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, membangun persaudaraan sejati, dibangun karena kita dipilih Allah. Persaudaraan sejati itu muncul karena hidup sejati yang diberikan Yesus kepada kita. Hidup sejati erat berkaitan dengan iman sejati. Jadi ketika kita dibaptis, kita beriman sejati. Waktu bayi, orang tua kita beriman sejati kepada Yesus Kristus. Bahwa kita beriman itu karena Kristus Yesus. Dan kita bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena Roh Kudus. Dan karena karunia Allah Bapa di surga. Maka hidup kita yang tumbuh dari iman sejati, maka kita hidup bersama dalam pelayanan kepada sesama yang penuh daya. Jadi bagaimana kita penuh daya? Walaupun kita di tempat ini ada waktu dan jadwal yang sudah diatur negara, ini kan disiplinnya ya. Kita kalau hidup di rumah kita atau misalnya di luar, kita tidak akan memiliki disiplin ini. Jadwal sudah ditetapkan negara. Jadi negara hadir. Jadi kalau pasal 34 itu berlaku benar untuk bapak-bapak yang ada di tempat ini. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, orang-orang fakir miskin belum tentu dipelihara oleh negara kalau dia tidak ada dinas sosial. Tapi bapak-bapak, setelah bapak-bapak inkrah, divonis, atau masih dalam proses penahanan atau persidangan, bapak-bapak sudah dipelihara negara. Ya, jadi negara
menjamin kemerdekaan orang-orang karena orang-orang itu memiliki hak yang sama. Jadi hak hukum bapak-bapak sudah dijamin oleh konstitusi. Mungkin banyak yang berkata hukuman yang diberikan oleh negara kepada bapak-bapak karena melakukan kekeliruan, kesalahan, atau kejahatan, ya, itu adalah suatu siksaan. Tetapi sebenarnya ini adalah asrama yang dibuat untuk memperbaiki atau merefleksikan kehidupan kita yang mungkin keliru, salah, ya, penuh dengan kejahatan, penuh kriminal, atau mungkin karena ketamakan kita, kesombongan, kecongkokan, dan mungkin ada juga akibat kesalahan orang lain atau juga ketidaktahuan. Nah, negara menjamin bapak-bapak dengan memelihara bapak-bapak di dalam ruangan-ruangan, bilik-bilik khusus. Ya, memang kita pahami bilik-bilik itu mungkin penuh sesak, tetapi di situ negara menjamin memberikan makanan setiap harinya kepada bapak-bapak terkasih. Ya, semua dipelihara pagi, siang, sore, malam. Negara memberikan makan, ya, walaupun makanan-makanan tersebut mungkin sehebat apapun masakannya, seenak apapun makanannya, berada di tempat ini tidak seenak makanan di rumah, walaupun hanya makan nasi dan ikan asin, atau makan nasi dan garam. Tetapi memang bersyukur itu adalah kata kunci. Bagaimana kalau misalnya bapak-bapak masih berada di luar sana, mungkin bapak-bapak mungkin lebih, ya, lebih jahat, mungkin lebih kriminal kali, atau lebih curang dan sebagainya. Ya. Tetapi ini harus dipahami bahwa, ya, ini mungkin terjadi apabila Roh Allah merasuki diri kita. Jadi apakah Roh Allah merasuki diri kita? Ketika kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah, menjadi murid-murid Yesus, menjadi Kenisa Roh Kudus atau Kanisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru dan memperoleh karunia keselamatan. Dan kalau ingin menjadi Kanisa Roh Kudus, Roh Allah merasuki diri kita. Ya. Sering kita berpendapat, ya, yang merasuki itu tuh adalah roh jahat. Bukan. Roh Kudus juga harus merasuki kita supaya kita tetap baik dan kudus. Nah, di sini atau di situ kita berjumpa dengan kesejatian hidup, karunia yang dipercayakan Allah kepada kita. Kita dibentuk menjadi bejana-bejana di tempat ini. Setiap waktu, setiap saat. Walaupun dengan penuh kegelisahan, kecurigaan, ketakutan, ya. Tetapi kita dibentuk Allah setiap harinya. Untuk mendampingi kita setiap saat. Jadi apapun hal yang terjadi oleh atau bapak-bapak di tempat ini, kenyataannya bapak-bapak telah melakukan ziarah, retret, rekoleksi, refleksi, kontemplasi, perenungan, ya. Jadi tempat ini harusnya membuat kita mensyukuri karya agung Allah melalui perantaraan negara, perantaraan banyak orang. Walaupun memang stigmatisasi terhadap diri kita akan terjadi, tetapi Tuhan Allah sangat mengasihi kita. Kalau kita mengikuti ziarah kita sekarang, ada pertanyaan yang menjadi pusat perhatian kita. Bagaimana iman yang dikaruniakan Allah kepada kita? Jadi ketika kita dibaptis, kita harus memiliki iman kepercayaan.
Iman itu bertumbuh dan bertumbuh terus, maka ada doa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Sehingga contoh-contoh iman di dalam kitab suci itu jelas. Ketika Yesus melihat seorang perwira Romawi, ketika dia sangat mengasihi hambanya, orang Yahudi, dan sudah mengobati sana sini, akhirnya dia sampai kepada Yesus. Dan pernyataan imannya luar biasa. Dia percaya Yesus sebagai tabib, sebagai penyembuh. Akhirnya dia mohon kesembuhan untuk hambanya. Dan Yesus tidak perlu tinggal atau melihat hambanya itu. Jadi pernyataan itu luar biasa dari seorang perwira itu. Jika engkau berkata iya, maka dia sembuh. Sama seperti aku prajurit. Kalau aku berkata pergi, prajurit atau di bawahku itu pergi. Bahkan Yesus katakan, iman sebesar ini tidak kutemukan di antara bangsa atau orang-orang Yahudi. Atau seperti perempuan Kanaan, yang memohon belas kasih Allah. Tidak layak anjing makan dari roti yang dihidangkan untuk anak-anak. Anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak. Luar biasa. Jadi iman itu mengantar kita kepada suatu pemikiran atau paradigma bahwa kita dicintai Allah. Allah lah yang berbelas kasih kepada kita lebih dahulu. Sedangkan iman itu adalah menyambut belas kasih itu, menjawab iman itu. Iman yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ingat, dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi bangsa manusia ini semenjak zaman Nuh, Nuh itu kan hanya dia, istrinya, 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan juga istri-istri anak-anaknya, ada 8 orang. Itu adalah orang beriman, sehingga semua orang yang ada di muka bumi ini beriman kepada Allah, apapun sebutannya, kepada Sang Pencipta, kepada Sang Halik. Orang Israel katakan kepada YHWH, Adonai, Elohim. Orang Kristen, semua orang Kristen menyebut Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Bukan menuhankan Yesus Kristus. Orang Kristen tidak pernah menuhankan orang Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah inkarnasi dari Allah. Allah menjadi manusia. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan itu pun masih tidak dipercayai oleh semua orang. Mengapa? Karena pemikiran kita itu tidak bisa menjangkau pemikiran Allah. Kehendak pribadi kita bukanlah kehendak Allah. Kehendak Allah itu adalah maha agung, maha dahsyat, maha suci, maha kudus, maha besar. Manusia hanya bisa mengikuti kehendak Allah. Karena mengikuti kehendak Allah lah kita bisa menjadi pribadi yang bertumbuh dalam iman, memiliki harapan, dan mengetahui siapakah kasih itu. Karena Allah adalah kasih. Yesus Kristus adalah cinta kasih. Iman yang telah dikaruniakan Allah kepada kita telah memberi daya agar dapat hidup sejati dan berkarya bersama siapapun juga secara terbuka. Jadi kita berkarya secara terbuka. Di tempat ini kita berkarya secara terbuka. Kita terbuka terhadap karya-karya ini sehingga kita bergabung bersama. Orang Katolik itu pasti orang Kristen. Orang Kristen belum tentu Katolik karena banyak denominasinya. Dan kita berkarya bersama, inklusif, terbuka. Begitu juga kita berkarya dengan saudara-saudari kita yang beragama lain. Semuanya menata diri kan?
Semuanya membentuk diri untuk menjadi pribadi yang baik dan benar di mata Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Dalam penziarahan kita di tempat ini, ya, kita tertegun bahwa semakin hari semakin banyak orang yang masuk di rumah ini. Ya. Mengapa? Why? Ya. Orang-orang yang masuk di tempat ini bukannya ada yang berkali-kali masuk. Ada mungkin yang satu kali. Mengapa tidak terjadi keinsapan, kesadaran, penyesalan, pengakuan, pertobatan, dan minta penghapusan dosa? Ya. Kalau minta penghapusan hukuman, mengajukan yang namanya banding atau mengajukan namanya kasasi atau mengajukan peninjauan kembali atau minta, ya, kalau sudah hukumannya maksimal misalnya minta grasi, ada. Tetapi justru di tempat ini apakah kita bisa dibentuk oleh Allah? Melalui perantaraan orang-orang, melalui perantaraan petugas, perantaraan sipir, ya, perantaraan kawan-kawan kita bisa melihat siapa saja yang bisa terbentuk. Bukan seleksi alam namanya. Yang mendekati Yesus Kristus, dia semakin terbentuk menjadi baik. Tapi menjauh dari Yesus Kristus, dia akan semakin tersesat. Jadi iman itu harus selalu dekat dengan Tuhan Allah. Bukan menjauh, menyingkir, atau lalu meratapi nasib. Ya. Hanya berada di ruang-ruang, kamar-kamar sel saja. Bahkan kalau bisa masuk di sel isolasi. Ya, karena berulah. Sama seperti Nabi Yunus ketika dia ingin melarikan diri. Rencana dan kehendak Tuhan kepada bangsa Niniwe dia tidak laksanakan. Dia harusnya sebagai perantara, sebagai alat untuk menyampaikan amanat agung Allah. Allah bisa saja langsung menyampaikan itu kepada bangsa Niniwe. Tetapi mengapa harus Nabi Yunus yang dipilih Allah? Karena Allah memilih kita karena kita sudah diberkati Allah. Ya, sama kayak Abraham. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuki engkau akan dikutuki. Iman yang diwariskan turun-temurun itu menjadi dasar yang luar biasa bagi kita. Maka kita sebagai orang Kristen adalah berkat bagi diri kita dan orang lain. Dan bisa menjadi kutukan bagi diri kita dan orang lain. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini refleksinya semakin dalam. Situasi yang terjadi di dalam dan yang ada di luar, di keluarga, ya, menjadikan kita, ya, bukan semakin menjadi bersedih, harusnya bisa menjadi bijaksana, bisa menjadi bersabar, bisa menjadi menahan hawa nafsu. Jadi apakah tempat ini bisa merubah kita? Jawabannya, kalau Allah berada di pihak kita, siapa berani melawan? Allah lah yang merubah diri kita. Kita bisa melangkahkan kaki pada hari ini, itu karena Allah. Di mana kawan-kawan kita? Ya. Apakah merasa bosan, jemu, tidak paham? Berarti dia berada dalam, ya, samar-samar atau keabu-abuan. Nah, itu harus disingkirkan dalam hati kita. Padahal setiap hari kita diberikan sekolah rohani ini, sekolah bimbingan ini. Kemana mereka? Kemana mereka? Apakah alamat palsu? Ya.
Jadi banyak di antara kita menjadi pribadi palsu, pribadi yang penuh dusta. Kita mengaku sebagai orang Kristen, baik Katolik maupun yang Protestan. Tetapi apakah kita menjalankan cinta kasih? Justru kita menjalankan hal-hal yang telah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Justru kita malah menjadi batu sandungan bagi diri kita. Mau melangkah kaki kiri atau kaki kanan nih? Kalau orang Yahudi kan semuanya harus dari sebelah kanan. Ada 613 aturan. Tapi orang Kristen sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Tetapi justru malah membuat batu sandungan bagi dirinya. Ya. Orang Kristen masih percaya tahayul, masih percaya ya hal-hal yang sifatnya prediksi, ramalan. Padahal Allah memberikan berkat yang luar biasa bagi orang Kristiani, karena dia tahu orang Kristiani adalah orang yang diberkati dan dibebaskan dari segala kutuk dosa asal. Dan itu adalah suatu pembebasan yang luar biasa. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di mana? Apakah kita bermain petak umpet dengan Tuhan Allah? Oh, mohon maaf, saya tidak bisa ikut bimbingan dan rohani ini karena ada ini. Diadakan siang, oh saya tidak bisa karena saya harus istirahat. Diadakan besok lagi, oh mohon maaf, saya ada persidangan. Diadakan lagi besoknya, oh mohon maaf, saya ada kunjungan. Mohon maafnya dengan siapa? Harusnya dengan diri sendiri memaafkan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Jadi kalau pernyataan itu tidak keluar dari diri kita, kita akan menjadi pribadi yang sombong. Kita mulai merefleksikan ini sangat dalam ya. Saya mengambil ilustrasi ya, hidup bersama penuh daya karena iman ini, karena kita melihat situasi terhadap diri kita. Kita mulai pada awal bagian ziarah itu. Pada mulanya adalah firman, ya kan? Jadi kita diingatkan bahwa perjalanan kita dimulai untuk menjadi pribadi yang insaf. Ya, pada permulaan kasus kita kan dimulai dari apa tuh? Coba semuanya ungkap, dimulai dari kesombongan pribadi. Tidak percaya silakanlah. Ya, coba diingat-ingat kembali keinginan kita, ya, kehendak kita, ingin menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang dipandang, pribadi yang dihargai, karena menjadi pemimpin baik di kampung, di desa, di organisasi, di tempat kerja, peranan kita di masyarakat. Dan banyak orang tidak memahami itu. Ya, refleksi itu. Ya. Dalam waktu kita, setiap hari waktu kita masih berada di dunia bebas, pagi tidak berdoa, siang tidak berdoa, sore tidak berdoa. Di Katolik itu kan jelas, teologi doa itu ditekankan oleh Yesus, yaitu teologi Kristen. Doa yang paling mulia itu langsung Yesus sendiri, Bapa kami yang ada di surga. Ya, malam tidak berdoa. Jadi iman kita itu tak bertumbuh. Ketika kita bisnis atau kita berkumpul dengan kawan-kawan kita, kita lupa berdoa. Ketika hari Minggu, Tuhan kan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Nah, itu hati-hati.
Sikap cuek itu, lain kali saja. Padahal tidak ada lagi lain kali. Kesulitan sehari hendaknya sehari saja. Hari Minggu harus ke gereja, lain kali saja. Atau begini, nanti sore kan ada misa, saya ke sana. Oh, sore juga tidak ada waktu. Maka iman kita itu apakah masih level PG, anak-anak, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, atau orang bijaksana? Kita tercengang bahwa level-level iman kita itu berbeda-beda. Ya kan? Pemahaman kita berbeda-beda. Bahkan kontekstualisasi kita juga memahami iman itu ya dengan segi pandang atau sudut pandang yang berbeda atau perspektif yang berbeda. Karena paradigmanya berbeda memang. Dogma sudah berbeda, ajaran berbeda, sehingga cara pandang kita itu mempengaruhi iman kita. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup bersama dalam doa. Ya. Waktu kita berada di keluarga kita, apakah kita hidup bersama dalam doa? Di lingkungan kita, di stasi kita, di gereja kita. Bahkan di tempat ini, apakah kita hidup bersama dalam doa? Ya. Di kamar-kamar kita, apakah kita hidup bersama dalam doa? Itu kritikan bagi diri kita semua. Ya, bagi saya, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, apakah kita hidup bersama dalam doa? Kalau di Katolik itu bulan Maria, bulan 5, sekarang bulan Rosario. Apakah kita mau pergi undangan, doa bersama di lingkungan, doa bersama di paroki? Ya. Undangan untuk hidup bersama itu adalah undangan terus-menerus dari Tuhan. Apakah kita mau dibimbing rohani kita? Disuruh ikut retret, rekoleksi, pendalaman kitab suci, ya, kemagunan rohani dan sebagainya. Apakah kita mau? Nah, hidup bersama dalam doa itu dimulai dari berbuat demi kesejahteraan bersama. Kita mencoba mewujudkan apa yang diimani kita, bahwa Tuhan hadir dalam saudara-saudara yang papa dan menderita. Jadi kita yang menderita itu Tuhan hadir. Tuhan sungguh hadir. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu melawat aku. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, pertobatan kita itu dimulai dari ziarah kita ini. Hidup bersama dalam doa. Dikuatkan setiap hari, setiap waktu. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Kita akan menjadi pribadi yang hampa, kosong, menderita. Tetapi penderitaan itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Jadi ketika Bapak berada di tempat ini tidak akan menyelesaikan penderitaan kita, karena penderitaan kita adalah ulah kita. Sedangkan dosa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Iman mendorong dan bergandengan tangan untuk berbakti kepada semua orang yang mencari kehendak Tuhan. Jadi kita harus memahami itu. Kita harus semakin setia kepada Tuhan dan semakin bersetia kawan dengan orang sebangsa dan setanah air. Itu adalah sesuatu wujud nyata dari diri kita. Bagaimana pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang penuh sukacita. Persaudaraan ini dibangun di tempat ini, di Gereja Okumene Rutan kelas 2A Pontianak ini, adalah persaudaraan
hidup bersama dengan doa. Ya. Matius 7 ayat 7 itu kan jelas. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Jadi apa yang Bapak minta, cari, dan ketuk itu sudah diwujudkan oleh Tuhan Allah melalui hidup bersama dengan doa. Bahkan tidak cukup dengan hanya bersama dalam doa. Banyak pelayanan, bahkan perkuliahan disajikan. Ya. Kita disentuh oleh keadaan kita yang memprihatinkan. Maka Yesus bilang, ketika jalan salib itu kan, perhentian keberapa itu? Ya. Para perempuan Yerusalem menangisi Yesus. Apa kata Yesus? Tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Ya. Itu yang utama, bagaimana kita menangis untuk prihatin terhadap diri kita, terhadap istri-istri kita, anak-anak kita, orang-orang tua kita, kampung kita. Komitmen apa yang akan dibangun, dibuat. Ya. Setelah nanti kita dibebaskan dari tempat retret ini. Ya. Apa komitmen yang akan dibangun? Beberapa bapak-bapak saya sangat bergembira, bersukacita. Ada pernyataan mulia yang disampaikan oleh bapak-bapak. Nanti saya akan melayani, Pak. Saya akan mulai, ya kan, memimpin ibadat. Saya akan menginjili. Itu komitmen-komitmen yang dibangun ketika kita bebas dari tempat ini. Tapi apakah bisa diwujud nyatakan kalau hanya nyantai-nyantai saja di dalam kamar? Sama seperti, ya kan, hal kerajaan surga itu seumpama, ya kan, kebun anggur, kata Yesus. Jadi Tuhan itu datang memanggil orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3 sore sampai jam 5 sore. Dan upahnya adalah 1 talenta. Itu kan masalah pengampunan. Ya. Bahwa Allah memanggil itu karena kehendak Allah sendiri. Allah menghendaki kita selamat. Semua manusia selamat. Ingat tuh ya, Bapak-bapak. Ingat waktu zaman Nuh, ya kan? Bahwa Allah berjanji kepada Nuh tidak akan membinasakan umat manusia seperti yang terjadi pada masa Nuh. Nah, baca di kitab Kejadian itu. Sehingga umat itu menjadi beriman. Ya. 8 orang itu menjadi beriman. Tetapi berkembang terus, terjadilah yang namanya akar dosa, yaitu kemalasan. Seharusnya kita merasa tersentuh dan prihatin terhadap diri kita. Kita prihatin terhadap istri kita, anak-anak kita yang menanggung upah dosa kita juga. Menderita, sakit, dikucilkan orang. Ya kan, wah suaminya itu di penjara, ya diomongkan orang, digosipkan orang, harus ada yang pindah rumah sampai sakit, ada yang sampai meninggal dunia karena menahan penderitaan. Sadarkah kita bahwa kita telah menyusahkan bukan diri kita tetapi banyak orang yang tersakiti seperti paku yang dipakukan di kayu dan berbekas? Apakah kita masih mau menyusahkan orang? Menyusahkan orang-orang yang kita sayangi, menyusahkan belahan hati kita, buah hati kita, atau menyusahkan orang tua kita, saudara-saudari kita. Kita berbuat baik saja, ya kan? Bisa jadi itu menyusahkan orang lain, apalagi berbuat jahat. Ya. Kita menegur orang untuk tidak berbuat jahat itu berbuat baik ya.
Kita ingat Yohanes Pembaptis menegur Herodes untuk tidak baik mengambil istri saudaramu Herodias menjadi istrimu. Itu harus kehilangan nyawa, dikayau oleh Herodes. Ya, kepalanya harus ditampilkan di nampan. Menegur orang berbuat jahat itu resikonya besar. Ya kan? Itu berat memang. Tetapi itulah yang harus kita tanggung dan kita laksanakan. Ya. Ada beberapa minggu yang lalu pernyataan mereka sudah dewasa semua, Pak. Ya mana? Apa kata Yesus? Jika kamu tidak menyambut Allah seperti anak kecil ini, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut Allah seperti anak kecil ini, ya kan? Dia akan mudah masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya. Adalah sukar orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena begini, kekayaan itu bisa membuat orang sombong, lalu segala sesuatu itu diukur pakai materi. Bahkan orang bijak berpikir, Amsal kan katakan, didiklah orang muda agar bertindak bijaksana. Ketika orang memiliki duit 100 ribu, dia nyumbang 50 ribu, itu dengan ikhlas. Ketika dia memiliki duit 10 juta, dia nyumbang 5 juta, itu dianggap berat, cemberut. Dia anggap duit 10 jutanya itu 5 jutanya sudah besar. Padahal kekayaannya. Maka kata Yesus, mana sumbangan yang paling besar? Yang ikhlas ya, sumbangan janda miskin itu. Dia memberikan seluruh hartanya pada hari itu. Ya kan? Yang lain kan misalnya hanya memberikan sumbangan 1%, 2%. Kalau 10 juta, ya kan? 10%-nya 1 juta. Ya, 1%-nya 100 ribu. Sedangkan orang yang punya 100 ribu, dia kasih 50 ribu itu dengan ikhlas. Dia 50% dia langsung sumbangkan. Makanya, ya bukan masalah nyumbang 10, 20, 30, 40, 50. Apa kata Yesus kepada orang kaya itu? Semua sudah kulakukan Tuhan. Kutaati semua aturan-aturan yang dikehendaki oleh Allah. Satu jak kurang katanya. Juallah hartamu, bagikanlah kepada orang-orang miskin, dan ikutilah aku. Sedih orang muda yang kaya itu kan. Maka bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kemiskinan kita, dalam penderitaan kita, di situ kita merasakan bahwa kita harus bersyukur. Hidup bersama dalam doa ini memang ya penuh tantangan, hambatan, cobaan. Ya. Syukur-syukur ya beberapa orang, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Ya. Dan bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, banyak persepsi, asumsi, bahkan jumping conclusion, kesimpulan yang melompat. Belum berproses kita sudah ya kan merasa bebas dari belenggu. Kan sering terjadi misalnya sharing atau kesaksian iman. Ya kan? Ini sudah bebas lepas. Tetapi itu baru titik awal dari proses penderitaan kita. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, penderitaan kita itu dimulai dari kita melepaskan dosa-dosa kita. Karena dosa itu membuat kenikmatan, tetapi melepaskan dosa-dosa itu membuat penderitaan. Mengapa? Karena kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib kita dan mengikut Yesus, itu yang paling utama. Nah, banyak yang berpikir hal-hal besar, pelayanan-pelayanan sosial yang besar itu penghargaannya besar juga. Padahal sebenarnya hendaknya kamu setia terhadap perkara-perkara kecil sehingga kamu setia terhadap perkara-perkara besar. Pelayanan-pelayanan yang kecil itu sangat bermakna ketimbang pelayanan-pelayanan besar tetapi hanya untuk mencari nama besar. Sama Yesus menegur Marta, Marta, Marta.
Maria sudah mengambil bagiannya, sedangkan kamu ini sibuk saja berada di dapur. Itu penting, tetapi yang paling utama adalah firman dan sabda Tuhan. Sebentar lagi kita mau merayakan Natal kan. Ini udah Oktober, November, Desember. Dibentuklah panitia nih. Oh, ini gimana nih? Ya kan? Mulailah diberdayakan. Ya kan? Yang tidak pernah pergi ke gereja pun akhirnya diberdayakan. Karena diwajibkan. Kalau tidak mendapatkan absensi. Tidak ada perubahan katanya. Ya. Banyak orang Kristen itu napas, Natal dan Paskah katanya imannya. Kalau Natal ramai sampai buat tenda di mana-mana. Paskah begitu juga. Panitia sibuk. Seakan-akan gereja itu, ya kan, meriah, pesta. Padahal setiap minggu itu kita diundang pesta. Ya. Bahkan harus pakai tenda. Ya, betul ya Bapak-bapak, saudara-saudara. Apapun gerejanya. Ya. Semua ramai. Bersuka cita. Napas, Natal, Paskah. Tetapi hari Minggu, kemana mereka? Bahkan yang diasramakan ini pun bingung. Di mana mereka? Kemana si A sakit? Kemana si B di sel isolasi? Kemana si C? Kok hari Minggu bekerja? Ya kan? Kalau bimbingan rohani, pas hari-hari dia bekerja, oke lah. Nah, nanti bisa dicek. Berapa kali saya minta data dengan almarhum Pak Lulu dengan Pak Andre sekarang. Saya lihat datanya katanya 80. Oke lah yang bebas. Jadi yang harus ke gereja ini setiap minggu harusnya 70. Semuanya harus diundang karena diundang Tuhan Allah. Ada 5 perintah gereja kan. Perintah gereja yang pertama, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Itu perintah gereja kok. Yang Katolik nama tempat ibadahnya apa? Gereja kan? Yang Kristen Protestan apa tempat ibadahnya? Gereja kan? Gereja. Gereja itu siapa yang mendirikan? Tuhan Yesus atas dasar para rasul. Kita adalah gereja huruf kecil. 5 perintah gereja. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Saya pikir dogma itu sama. Ya. Dogma yang pertama itu tidak berubah kan? Adakah orang Kristen yang merayakan itu hari ini? Ya mungkin ada. Ya. Denominasi tertentu. Tetapi kan sama, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ya. Kalau dia masih Kristen lah. Ya kan? Dan dogma berikutnya yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Kata jangan melakukan perbuatan yang dilarang, ya itu jelas. Dosa adalah dilarang. Ya. Ketiga, jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Ini banyak. Ya. Umat Katolik sudah menggeser pantang dan puasanya. Dianggap pantang dan puasa itu tidak terlalu penting. Ya. Itu sebenarnya, ya, saya ingat waktu Rabu-Abu masih Monsinyur Emeritus itu dia tegas katakan. Sekarang sudah Monsinyur Emeritus ya, Monsinyur Emeritus Hieronymus Bumbun. Ya, waktu tahun 2017 atau 18 hari Rabu-Abu dia bilang, ya, siapa yang tidak pantang dan puasa itu berdosa. Pantang itu artinya tidak makan daging. Berpuasa itu hanya makan sekali kenyang. Sekali kenyang udah termasuk makan dan minum 24 jam itu. Bahkan diberikan kelonggaran. Yang wajib itu wajib. Ya. Rabu-Abu dan Jumat Agung itu pantang dan puasa wajib. 2 hari itu. Selanjutnya 40 hari, ya kan, dianjurkan. Lalu wajib pantang itu hari Jumat. Masih lagi orang yang ada yang melanggar. Ya kan? Dagingnya kan daging yang, ya, binatang yang tidak berkaki 4. Berdarah panas. Masih ditanya, makan daging ikan boleh? Ya boleh lah. Tapi kan wajib itu kan pantang. Hanya makan sekali kenyang. Ya kan?
Waktunya diatur masing-masing, sendiri-sendiri. Mengapa? Karena Yesus katakan, ya, kalau kamu berpuasa, minyakilah rambutmu, ya kan? Jangan sampai raut mukamu itu ketahuan bahwa kamu berpuasa. Biarlah Bapamu yang di surga mengetahui kamu berpuasa. Sekarang kan bapak-bapak berpuasa ya. Berpuasa untuk tidak melakukan hubungan seksual. Berpuasa itu namanya. Itu pantangan atau puasa berat bagi yang sudah berkeluarga, apalagi yang masih hot-hotnya. Umur 25, 35, 45, 55 kan. Bahkan ada puber berikutnya kan. Berikutnya perintah gereja yang keempat apa? Ya kan? Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Terima sakramen tobat. Di gereja Katolik itu satu-satunya gereja yang memiliki sakramen tobat. Ya. Nah, gereja denominasi lain ya silakanlah dengan aturannya masing-masing. Berikutnya apa? Sambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Banyak yang berpikir apa itu maksudnya? Maksudnya adalah ya, Paskah itu kan dirayakan setiap waktu, setiap saat. Hari ini harinya Tuhan. Ya kan tidak ditulis kan? Semua hari 7 hari. Itu adalah harinya Tuhan. Maka dalam kitab Kejadian, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya. Mengapa ada 7 hari di situ? Ya, nanti berulang lagi. Itu mau mengatakan bahwa hidup beriman kita itu harus terus konsisten dan berulang-ulang. Sampai Petrus tanya, berapa kali aku harus mengampuni dosa saudaraku? Ya kan? Jawaban Yesus apa? 7 kali, 70 kali. Tidak terhingga, tidak terbatas. Karena, ya, kalau sudah 3 kali itu ada batas katanya. Tapi mengampuni itu tidak ada batasnya. Karena pengampunan itu adalah belas kasih Allah.